Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Pak Denum sudah ada di satu tempat. di mana nih alamatnya nih? Alamat pastinya Jalan Pangeran Sutajaya, Perum Gebang Regensi, Blok Cendana nomor 20, Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Di Kecamatan Gebang. Tepatnya di perumahan Gebang Regensi. Kita dengan salah seorang yang insya Allah beberapa tahun yang lalu atau juga sosok-sosok yang pernah mengenal beliau ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Inilah Mas Kadir. Siapa? Selamat malam Mas Kadir. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah bisa bersilaturahmi ke sini. Alhamdulillah kita udah rencana jauh sekali ya. Rencana jauh sekali, cuman gagal lagi karena satu dan lain hal. Atau nanti kita obrolkan kenapa kok rencana gagal terus ya. Siap. Kita dari awal dulu lah ceritanya. Kalau lulus tahun berapa sih? Saya lulusan 2009. 2009. Siap. Sekarang 22. Berapa tahun jadinya ya? 13 tahun. 13 tahun, lumayan lama ini perjalanannya. 13 tahun ada di luar sekolah berarti sudah ya. Sudah. Iya kan? Iya. Jurusan? Dulu saya ngambil jurusan NKPI. NKPI. Kalau dulu apa namanya? NKPI, sudah NKPI? Dari pertama masuk itu 2006 itu masih NPL. NPL. Siapa? Nautika Perikanan Laut. Iya. Betul, Pak. Terus keluar NKPI ya? Pas naik kelas 3 itu baru berubah menjadi NKPI. Nautika Kapal Penangkap Ikan. Iya, betul. Jadi kompetensi keahlian kadang-kadang berubah sesuai dengan kurikulum yang ada ya. 2009 tadi ya, 13 tahun keluar. Terus bisa nggak cerita setelah lulus, atau pertanyaan yang agak mudah mungkin, pernah nggak ke kapal? Ke kapal waktu PKL aja Pak. Waktu PKL saja ke kapal. Betul Pak. Setelah lulus? Setelah lulus alhamdulillah di kapal udara Pak. Nah, di kapal? Tapi di udara Pak. Kapal udara? Betul Pak. Maksudnya? Setelah lulus itu kan ada rekrutmen, salah satu perusahaan membutuhkan tenaga untuk perikanan dan penerbangan. Salah satunya saya mungkin mendaftar ke perikanan, tapi mungkin nasib juga, kita nggak tahu Pak, saya ditempatkan di bidang penerbangannya. Stop sampai di situ dulu. Ya. Jangan lanjut. Jadi sahabat, ini ngaco ini ngawur ini. Jurusan NPL atau kemudian berubah menjadi NKPI, kerja di kapal belum pernah, tapi praktek pernah saat sekolah, berarti waktu PKL itu. Kemudian setelah lulus, Mas Kadir ini kerjanya di kapal, tapi bukan kapal laut. Bukan Pak. Kapal Terbang. Kapal terbang. Ini kan namanya ngaco ya. Jadi itu proses rekrutnya itu bagaimana sih? Dulu itu atau bisa disebutin gini, ada berapa orang dulu yang ikut tes gitu? Yang ikut tes kebetulan Pak, kami ada satu kelas. Itu dari 2009 itu kita ada 4 orang, satu angkatan. Terus ada juga senior saya itu di angkatan 39 itu berarti 2004, sama di angkatan 40 2005. 2005 kita ikut ke Pangandaran. Kita juga nggak tahu bakal ketemu senior yang sudah pernah ke Jepang, ada yang ke Korea juga, ada 4 orang senior di atas kita, sama yang satu kelas sama saya itu ada 4 orang. Jadi totalnya dari SMK 1 Mundu itu
ada 8 orang. Jurusannya? Jurusannya THP. Oh. Sama kalau yang senior itu 4 orang THP semua. THP semua. THP semua. Yang nautikanya? 4 orang juga, satu kelas. Oh. Satu kelas. Maksudnya dalam satu kelas itu ada 4 orang. Satu kelas itu. Oh. Itu yang THP keperikanannya? Di perikanan semua, tapi karena nasib kita semua dialihkan 8 orang itu ke penerbangan semua. 8 orang itu 8 bukannya orang. ke perikanan, Bukan, tapi ke penerbangan. ke penerbangannya. Kok bisa? Jadi mungkin kita juga nggak menutup kemungkinan Pak, karena kita ini basicnya dari anak perikanan, anak pelayaran mayoritas. Nah di situ kan kita ada produksi untuk lobster sama ikan beku di perusahaan tersebut. Dikarenakan mereka membutuhkan untuk kru di penerbangan, jadi kami dari anak perikanan semuanya ditarik 8 orang itu. Ya memang sebenarnya tujuannya atau diproyeksikan ke bidang perikanannya, ke pabriknya. Betul. Tapi karena situasi mendesak, 8 orang ini malah ditarik untuk Ke penerbangan. ke penerbangannya. Itu di bagian apa itu? Dulu itu pertama saya ke penerbangan di bagian ticketing sama ground handling. Apa itu? Saya nggak tahu soalnya. Dulu kan buka perintis di perusahaan ini, buka perintis. Nah, saya mungkin ditrainingkan lagi untuk melakukan penjualan tiket. Penjualan tiket perintis, salah satu rute di pedalaman Kalimantan. Terus kita kan hanya dibagi 2 orang. Satu tempat itu hanya ada 2 orang. Jadi yang satu penjualan tiket sekaligus melakukan check-in counter. Terus sama yang satunya ini hanya bongkar muat barang di pesawat. Jadi 8 orang ini kemudian dibagi-bagi. Dibagi lagi Pak. Bukan di satu tempat, bukan? Enggak Pak. Kita semuanya dipisahkan. Jadi padahal dari sebelum berangkat bareng kan? Berangkat bareng Pak. Berangkat bareng, alhamdulillah kita semua pas nyebar hanya ada 2 orang gagal dari angkatan saya. Sebentar, itu dari lulus 2009. 2009. Kemudian berangkat ke Pangandaran. Pangandaran. Tahun 2009 juga ya? Tahun 2009 setelah ujian nasional. Setelah ujian nasional. Betul Pak. Iya, Saya belum mengikuti Ankapin waktu itu. Memang jadwalnya belum ya? Belum. Berangkatlah 8 orang. 4 orang. Pak. 4 orang. Siap. Lalu yang 4 orang sudah ada di sana? Sudah ada di sana. 4 orang yang baru lulus ini ya? Siap. 4 orang baru lulus ke Pangandaran, ketemu 4 orang dari sana, sudah di sana. Siap. Yang alumni itu. Dari Pangandaran ternyata dialihkan ke penerbangan. Penerbangan. Waktunya berapa lama? Atau? Itu kita 1 minggu Pak. Dari pabrik, terus dibuka rute perintis baru di Kalimantan. Langsung kita sebarkan, hanya di training kurang lebih itu 3-4 hari. Kita semua untuk di lapangan harus bisa. Alhamdulillahnya di sana kita didampingi 1 junior, 1 senior. Jadi dalam satu tempat itu 2 orang senior sama junior. Kita nggak boleh istilahnya, nih 8 orang, kamu 1 tempat, itu nggak bisa. Karena kalau seandainya semuanya baru, kemungkinan untuk pekerjaan tidak sesuai. Jadi harus didampingi kurang lebih itu 1-2 bulan baru bisa dilepas. Baru bisa dilepas ya. Dan dari 8 orang itu berangkat semua disebar ke beberapa tempat. Barangkali bisa disebutkan mana aja? Kalau yang ke Kalimantan Timur 3 orang. Kalimantan Timur 3 orang. Terus yang ke Wakatobi, Sulawesi Utara, ada 2 orang. Ada 2 orang Wakatobi. Ke Kalimantan Tengah itu ada 3 orang sisanya. Jadi di Kalimantan dan Sulawesi lah ya. Siap Pak. Kalimantan Tengah dan mana tadi? Timur 6 orang ya. Lalu yang Wakatobi 2 orang. Wow. Itu berapa lama di situ? Dulu saya kontrakan per tahun Pak. Kontrak per tahun? Per tahun. Awalnya itu kontrak per tahun, dikarenakan perintis hanya 6 bulan,
Jadi pas 6 bulan selesai kontrak. Itu dipulangkan dulu. Selama di rumah itu kurang lebih 2 mingguan. Baru dapat lagi dinas kedua itu saya ke Manokwari. Irian. Ke Irian. Ke Papua ya. Ya, betul. 2010 gitu. 2010. Ya. Setahun kemudian ya. 6 bulan kemudian. Oh, 6 bulan kemudian. Oh iya ya, betul. 2009-nya udah 2009 pertengahan ya, betul. Lalu 2010 awal sudah di Manokwari. Sudah di Manokwari. Dan barangkali jenis pekerjaan apa sih yang pernah dilakukan di sana? Selain kita tugas tiketing atau apa tadi itu? Bongkar muat barang. Bongkar muat barang. Istilahnya itu kalau kita ini Pak kayak ground handling lah Pak. Apa itu? Ada barang keluar masuk ke pesawat, kita nih Pak yang beresin. Nih saya sebagai ground handling, jadi mana nih pesawat yang ke sana ya, contohnya ke Merdey, ada yang ke Bintuni, kan ada dua. Itu daerah itu ya? Daerah Pak, daerah di area Manokwari. Jadi mungkin kita yang misahin, dipilah-pilah. Ini masuk ke Bintuni, ini yang ke Merdey. Ini mana dulu nih pesawat mana yang akan berangkat ke salah satu tujuan, gitu kan? Nah kita ada sebagai ground handling harus jeli, lihat label, memperhatikan labelnya. Jangan sampai salah masuk. Salah masuk, iya betul. Kita kan dulu ada 3-4 pesawat di Manokwari. Terus kita ini paling ekstrim, kita pernah bawa BBM. Wow. BBM dengan jenis pesawatnya Pilatus Porter yang kapasitasnya itu bisa muat 4 drum. Oh, itu lumayan banyak itu ya? Lumayan. Termasuknya ya? Termasuk. Nah, dari 8 orang, Kadir kan kemudian ke Papua. Siap. Yang 7 kemana itu? Yang 7 ada yang selesai kontrak setelah 6 bulan, ada yang mengundurkan diri, ada juga yang lanjut. Yang 2 mengundurkan diri, 2 lanjut, terus sisanya? Ada yang ikut ke Papua juga, ada 1 orang lagi selain saya, tapi beda daerah. Dia di Nabire. Kalau saya kenal di Manokwari, yang senior ini, yang angkatan 39 di Nabire. Jadi yang mengundurkan diri berapa orang? Yang mengundurkan diri dari pertama ada 3 orang. Ini tinggal 5 nih berarti. 5. Sampai selesainya? Sampai selesai, terakhir saya ketinggalan Pak. Maksudnya? Yang lain udah pergi semua, saya masih ditinggal gitu Pak. Masih di penerbangan. Jadi yang lain sudah tidak ada di penerbangan? Sudah tidak ada Pak. Jadi berapa lama mereka di penerbangan? Kalau dihitung dari 2009 ya? Paling lama teman satu kelas itu, satu angkatan 2013 akhir dia baru keluar. 4 tahunan. 4 tahunan mereka. Lalu yang sisanya? Yang sisanya hanya setahun. Oh. Bertahan. Barangkali tahu informasinya kenapa mereka pada keluar. Mungkin kalau seandainya saya kurang ini juga Pak. Kalau seandainya para senior, mungkin mereka udah istilahnya itu sudah pergi jauh, pernah merantau, mungkin untuk tambah pengalaman, ikut di penerbangan gitu kan. Nah, terus mungkin kalau untuk untuk salary, kalau saya kan pertama istilahnya baru lulus sekolah nih Pak, saya belum tahu salary yang di luar gimana. Iya. Jadi ya udahlah, saya lanjut. Kalau mereka mungkin karena udah tahu dunia luar. Iya. Paham. Seperti itu Pak. Iya, paham. Kalau gitu minum dulu deh. Siap Pak. Paham saya. Artinya sahabat channel Pak Denung, bahwa pengalaman memang guru yang paling hebat ya, dan pengalaman juga punya harganya ya. Kan begitu kan? Kalau kemudian ditanyakan tadi bahwa ada kakak-kakak kelas yang pernah keluar, maksudnya keluar negeri dengan salary yang mungkin di atas rata-rata, mungkin ya, kita tidak tahu. Yang mereka mendapatkan upah salary yang baru saja tadi diceritakan jauh sekali. Ini mungkin ya salah satu faktor kenapa mereka tidak lanjut. Pernyataan kedua adalah Mas Kadir ini, karena tadi beliau mengatakan bahwa saya kan baru lulus Pak, saya belum pernah mendapatkan gaji dari tempat lain,
Dari situlah kemudian saya mendapatkan upah, gaji. Dan ini justru yang menariknya, bahwa kerja keras, bahwa keuletan, bahwa kemauan bisa mengalahkan segala-galanya. Betul, Pak. Sepakat nggak itu? Sepakat, Pak. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Akhirnya 7 orang nggak tahu kemana kan? Siap. Yang terakhir ada senior, saya dapat kabar, alhamdulillah dia buka usaha apa namanya itu, rumah makan ikan bakar di salah satu tempat di Bali. Oh. Ada salah satu senior, terus kerjasama juga dengan saudara saya ada yang di kampung. Yang bersangkutan ini? Iya, yang bersangkutan. Bolehlah disebut namanya siapa? Barangkali tahu. Ada Kang Ibas. Siapa? Kang Ibas. Kang Ibas. Ya, dari THT. Sama Kang Udin, mantan komandan, Pak. Sahabat yang dimaksud Kang Ibas adalah Basirun. Siap. Basirun. Sekarang dia di Sumba. Betul. Iya Sumba ya. Betul. Terakhir Sumba. di Pantai Segi. Iya, itu Udin ada di Cirebon juga, di wilayah mana nih Udin? Di Trakmoyan, Pak. Mana itu daerah mana ya? Pangenan. Pangenan. Udin, alhamdulillah saya sempat bertemu juga waktu habis Lebaran kemarin. Siap. Dengan mereka Ibas atau Basirun atau Abbas lah. Abbas. Iya, Abbas. Halo Bas. Angkatan 38 ini kan. Siap. Angkatan 38. Nih kita ketemu sama juniormu nih. Beda berapa tahun sama mereka? 4 tahun, Pak. 4 tahun tuh. Wow. Jadi 38 ini ada adekmu ini yang ternyata sampai dengan detik ini masih ini di kapal, tapi kapal terbang. Iya, iya. Saya tahu itu, sosok itu saya tahu karena alhamdulillah mereka masih komunikasi sampai dengan saat ini dengan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya, Mas Kadir. Oke, Mas Kadir, saya juga dengar ada sosok perempuan juga itu. Ya. Siap, Pak. Itu terakhir di mana? Kapan? Itu terakhir kontak itu di Wakatobi sama Kang Ibas itu. Yang di Wakatobi itu, Pak. Boleh sebut namanya? Kalau nggak salah itu Iip. Iip. Iya. Oh, Iip budidaya. Budidaya, betul. Poltar kan? Nah itu saya kurang paham sih, Kalau Pak. tidak salah, itu Holipah itu. Makanya saya biasa manggil tuh Iip. Itu Holipah itu tuh. Itu Holipah dipanggilnya Iip itu. Siap. Ya, itu. Satu lagi yang seangkatan Abbas itu Iin. Ada ini Kang Nur Jahidin, orang Plumbon. Mana saya nggak apa-apa. Terus siapa lagi? Sama satunya dari Majalengka. Siapa sempet di Malinau bareng. Saya agak lupa sih, Pak, namanya. Iya. Ya. Sekarang masih hadir di penerbangan ini. Masih, Pak, alhamdulillah sampai sekarang. Nah sekarang masih diperintis juga. Sekarang alhamdulillah, Pak, kemarin kan kita saya khususnya di Perintis. Terakhir saya ikut Perintis di Papua 2017. 2017. Terakhir. Terus 2018 kemana? 2018 alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk kerja di helikopter. Oh. Saya masih belum paham ini. Maksudnya gimana di helikopter? Saya kan untuk di dunia penerbangan sendiri, Pak, ada beberapa keahlian. Kayak ada untuk abseknya, untuk DG, terus untuk Indonesia dong. Saya nggak paham itu. Pemirsa juga mungkin nggak paham itu. Ya mungkin di dunia penerbangan itu, Pak, ada berbagai profesi. Ada yang dari absek, aviation security, kalau keamanan penerbangan. Aviation security. Ya. Terus ada DG, danger scout, itu pengawas danger scout. Danger scout. Oh iya. Kalau di bahasa Indonesia itu barang yang bagus tapi berbahaya, gitu, Pak. Oh, contohnya? Contohnya kayak BBM. Oh iya, betul. Kita naik ke pesawat itu ada kelas-kelasnya. Mungkin kalau dijabarkan bukunya itu setebal ini, Pak. Saya juga nggak hafal, Pak. Ada 9 kelas. Dari bahan peledak,
zat kimia yang udah terbakar, ada biang es, terus ada apa namanya binatang, animal. Sebentar, biang es itu yang nanti buat dry es itu kah? Betul Pak, dry es. Saya tahunya dry es ya, jadi hujan salju Hujan buatan, salju. kan gitu kan ya? Betul Pak. Hujan salju buatan. Jadi menarik tadi, makanya saya ingin di Indonesia kan gitu ya. AFSEC, Aviation Security, keamanan penerbangannya, ya saya yakin udah kebayang lah. Nah, yang kedua tadi, Dangerous good. barang apa tadi? Barang bagus tapi Barang berbahaya. bagus tapi berbahaya. Ya. Ini di dunia nyata kita nggak sampai ke sana nih pemikirannya sahabat. Barang bagus tapi berbahaya. Barangnya bagus tapi berbahaya kalau salah gunakan, kalau ditempatkan tidak pada tempat yang tepat, barangkali seperti Betul, itu kan. Seperti tadi disebutkan BBM, binatang yang macam-macam lah ya, dan sebagainya tadi, biang es, bahan kimia juga. Nah, nggak, yang saya masih ingin paham, ini Mas Raden ini kan orang nautika, kemudian ada di dunia penerbangan perintis yang hanya tugasnya hanya tiketing, bongkar muat barang. Nah sekarang di 2018 mulai masuk ke area yang berbeda. Kok bisa? Ya mungkin kita kembali lagi Pak ke suratan tangan. Itu kan bukan kehendak saya gitu. Betul. Karena mungkin salah satunya dipercaya oleh pimpinan. Jadi untuk ngambil sertifikat itu sebenarnya kita kalau sekolah sendiri itu bisa, tapi kalau tanpa dibekali dengan pengalaman di lapangan itu mungkin agak sulit Pak. Betul, setuju saya itu. Jadi sekolah sendiri bisa, ada uang bisa, tapi kalau kemudian tidak mendapatkan kalau apa ya, programmer tuh harus punya data dulu lah. Betul. Jadi harus punya bekal background pengalaman sebelumnya, dan ini sangat bermanfaat ya untuk bisa melakukan apa saja itu barangkali. Nah, itu kantornya di mana? Kalau yang sekarang apa yang dulu? Yang sekarang ini? Yang sekarang ada di Cilandak, Jalan TB Simatupang nomor 2, Jakarta. Jakarta Selatan. Jadi kalau dinas sekarang kemana? Kemarin terakhir pulang dinas dari Palembang. Tugasnya apa? Kemarin kebetulan saya ikut yang untuk patroli BNPB, itu untuk perpatrol Karhutla. Karhutla itu kebakaran Hutan dan lahan. Hutan dan lahan, iya. Siap. Ya, Karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu ya. Dan berarti pernah ikut pelatihan SAR juga dong? Kalau untuk SAR sendiri saya belum pernah Pak. Belum pernah? Cuman kalau seandainya memang ada untuk pelatihan-pelatihan, mungkin untuk di Kuit atau enggak di SAR itu untuk tim Manggal Agninya. Kalau kita kan hanya penyedia jasa helikopter, jadi kita hanya mantau di atas. Iya. Jadi dalam hal ini perusahaan hanya menyediakan sarananya, helikopternya. Dalam konteks ini sudah bisa bawa helikopter? Kalau saya belum Pak. Belum. Ini berarti udah berjalan berapa lama nih? Yang di Bogor ya? Atau di Jakarta? Jakarta. Ya? Ini Jakarta berapa lama ini? Kalau yang ikut helikopter ini sudah 4 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya ikut di Papua 4 tahun. Sebelum apa sih namanya? Dulu kan ini perusahaan jujur Pak. Perusahaan ini perusahaan yang ke-6 yang saya ikuti ini selama berkarir di penerbangan 13 tahun. Ini perusahaan yang ke-6 untuk saya. Perusahaan ke-6 atau 6 perusahaan ini hampir semuanya sama ya, kurang lebihnya ya? Kurang jenis lebihnya, pekerjaannya? Kalau yang sampai 5 itu semuanya sama. Yang terakhir ini yang di helikopter. Berbeda sendiri. Nah, bedanya dengan yang dulu apa nih? Dalam konteks jenis pekerjaannya atau? Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya. Iya. Betah? Alhamdulillah Pak, betah. Ya, kalau mungkin untuk yang 1 sampai 5 kita kebanyakan di bandaranya Pak, di area bandara.
Kalau yang terakhir ini yang keenam yang sekarang saya jalani itu kebanyakan di hutan-hutan gitu. Kalau di bandara ikut BNPB, baru kita dapat di kota. Kalau selebihnya itu kita kadang di hutan. Ada apa di hutan? Pengalamannya lebih enak lah Pak. Bukan, maksudnya tugasnya apa kalau di sana? Ngirim orang? Kalau untuk di hutan sendiri kita ada kerjasama dengan salah satu perusahaan yang memiliki perusahaan kertas. Itu kita dipakai oleh satu perusahaan itu untuk patroli juga, untuk contohnya ya seperti Karhutla ini BNPB. Kalau BNPB itu kan hanya setiap musim kemarau. Kalau yang di perusahaan mau musim kemarau ataupun musim hujan, kita standby di situ. Oh, iya. Sahabat, justru saya pribadi merasa tertarik dengan pekerjaannya karena anak SMKN 1 Mundu jurusan nautika kapal penangkap ikan harusnya kerja di kapal laut, ini malah kerjanya di kapal udara, kapal terbang. Ini kan udah tidak sesuai. Tetapi 13 tahun sudah dilewati, sudah dilalui. Ada nggak keinginan untuk meninggalkan jenis pekerjaan ini atau pindah ke kapal laut? Dulu sempat berpikir Pak seperti itu. Ketika saya pulang dari Papua, di perusahaan saya nomor 4 sebelum ke nomor 5, saya sempat menjadi sales juga Pak. Saya salah satu produk di Bogor, saya sempat di sales. Jadi penghasilannya itu hanya per hari. Jadi kita jual produk sehari ini laku berapa, itulah yang saya dapatkan. Hanya bertahan selama 3 hari. Kenapa? Karena yang pertama ada yang ngajak, pertama masuk ikut dengan saya. Ya udah Pak, saya ikut dengan Bapak di belakang Bapak. Dia ninggalin saya. Hari kedua ketemu lagi. Kemarin kemana? Kok saya pas nengok ke belakang sampean nggak ada? Pak, saya ketinggalan, Bapak ngebut gitu kan. Ya udah, hari kedua saya ikutin lagi. Ternyata sama juga Pak, ketinggalan juga. Mungkin karena dia tahu jalan. Saya kan istilahnya di Bogor tapi jarang pulang gitu Pak. Jadi tidak tahu area. Ya, betul. Sampai sempat nyasar saya ke daerah Sukabumi. Dari Bogor ke Sukabumi. Itu nyasar itu. Nyasar Pak. Itu bukan nyasar, itu belangsak itu. Hanya bertahan 3 hari. Masya Allah. Sempat juga kan buka usaha yang namanya usaha kecil-kecilan. Sempat juga gitu kan. Setelah yang keempat dapat yang kelima, ya alhamdulillah ada lagi kemajuan. Nah, dari keempat maksudnya kita bicara tentang perusahaan penerbangan ya, aviation. Dari yang keempat ada proses tadi kan. Kelima berapa lama itu? Itu kurang lebih 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan ya. Di masa-masa 2-3 bulan itu tadi ada proses tadi ya. Ada proses. Yang sales tadi ya. Sales. Nah, dari 4 ke 5 ada proses selama kurang lebih 2-3 bulan. Apakah karena tidak bisa diperpanjang atau sedang proses mencari perusahaan baru? Yang keempat ke 5 itu Pak, yang nomor 4 kita tutup Pak perusahaan. Kita plat merah, tapi mungkin karena kekurangan dana atau gimana, akhirnya ya kita stop operasi. Oh, karena faktor itu. Siap. Bukan karena faktor resign atau bukan karena faktor di-resignkan, bukan ya. Ini faktor internal berarti. Oh. Nah, dari 6 kali sampai dengan yang sekarang helikopter, 6 kali perusahaan itu yang plat merah 1 kali itu. 1 kali itu. Sisanya swasta semua. Plat hitam. Plat hitam. Plat kuning. Plat kuning. Karena angkutan umum. Betul plat kuning. Kalau plat hitam nanti pribadi. Pribadi, betul. Salah saya. Iya, berarti plat kuning ya yang 5-nya ini ya. Jadi lebih apa ya? Lebih leluasa dalam bergerak barangkali ya. Iya, betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya kan ya. Sekarang tadi disampaikan ada sih keinginan dari yang keempat ke 5 karena berproses tadi ya. Setelah dapat yang ke 5, kemudian sekarang ke 6, ada nggak keinginan
Kalau keinginan masih ada Pak. Masa sih? Masih ada kalau keinginan. Tapi keinginan nggak ngikut orang Pak. Bukan, maksud saya ingin ke kapal laut gitu loh. Oh, untuk ke kapal laut. Kalau ke kapal laut mungkin saya nggak ada sih Pak. Untuk Itu yang harus. Karena kan hubungannya juga dengan usia, Betul. dengan keluarga mungkin. Maaf nih sahabat, bukan sinis kepada mereka yang sedang atau masih di laut nih, bukan ya. Ini urusannya dengan Mas Kadir soalnya. Kalau tadi ingin punya sendiri, maksudnya gimana? Ingin buka usaha Pak. Oh, tapi tidak di situ yang sekarang ini. Oh, mudah-mudahan lah. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, Mas Kadir, pengalaman yang seru sekali ini. Ini pengalaman yang jarang sekali, makanya saya kejar terus ini. Anak SMK 1 Mundu yang harusnya kerja di kapal laut, ini malah kerjanya di kapal terbang. Ya. Nah, ini orangnya. Jadi sekarang 13 tahun di aviation, di penerbangan, di dunia penerbangan. Lebih mungkin ingin saya coba yakinkan bukan sebagai pilot atau pramugari, bukan ya, Bukan Pak. tapi bekerja sebagai karyawan. Perusahaan-perusahaan yang tadi itu ya. Oke, terima kasih atas obrolannya. Barangkali statement buat sahabat channel Pak Denung, apa yang ingin sampaikan? Silakan. Siap. Untuk sahabat channel Pak Denung, mungkin saya background dari pelayaran, lebih istilahnya kalau orang bilang lebih ke laut, untuk ke udara itu mustahil. Tapi yang saya jalani alhamdulillah selama 13 tahun saya berkarir di dunia penerbangan, alhamdulillah yang dibilang mustahil saya sudah jalani sampai saat ini, dan menurut saya itu nyaman untuk saya. Mungkin adik-adik setelah saya, penerus saya di 2010 ataupun yang baru lulus 2022, kalau mau berkarir di penerbangan, kita harus benar-benar aja cari yang mau membimbing kita sampai dengan bisa. Jangan sampai tergoda untuk ikut ke dunia penerbangan. Mohon maaf, untuk saat ini mungkin banyak yang berseliweran, butuh biaya sekian, harus ambil sekian, lesson ini, lesson itu, pendidikan sekian bulan, dan bla bla dan sebagainya. Alhamdulillah dari awal masuk sampai ke 6 perusahaan sampai saat ini saya sebagai HLO, Helicopter Landing Officer, di salah satu perusahaan plat kuning yang ada di Jakarta. Gak pernah yang namanya masuk perusahaan tersebut dengan uang. Alhamdulillah dengan niat baik kita perbanyak teman, insya Allah kita bisa. Tetap semangat buat adik-adik di bawah saya, apalagi yang baru lulus, perjuangan kalian masih panjang. Tetap semangat, berjuang kita bersama. Jaya selalu, jangan hanya di laut, kita di udara tetap jaya. Wow, istimewa sekali. Ada tadi saya catat ya, hal yang mustahil bukan tidak mungkin. Betul. Mestinya ada di laut, ini ada di udara. Hal yang mustahil bukan tidak mungkin jika dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan niatan. Itu barangkali. Terima kasih Mas Kadir. Mudah-mudahan terus langgeng. Mudah-mudahan usahanya pun berjalan lancar, dan tunggu bagaimana nanti kita lihat. Terima kasih, demikian sahabat channel Pak Denung. Kita ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.